Aplikasi sistem teknologi informasi, level-level organisasi. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar sangat berguna karena beberapa hal. Yang pertama adalah sistem pakar selalu tersedia di organisasi, sedang pakar belum tentu selalu berada di tempat. Sistem pakar dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Oleh sebab itu, di masa mendatang, pekerjaan dokter akan sangat terbantu sekali dengan sistem pakar. Cara kerja sistem pakar. Pengetahuan knowledge di dalam sistem pakar diwakili oleh aturan-aturan atau rules. Aturan satu dengan aturan lain dihubungkan membentuk diagram pohon. Sistem pakar memproses aturan ini. Ada dua cara. Inference engine memproses aturan ini yaitu dengan cara forward reasoning and backward reasoning. Komponen-komponen sistem pakar yaitu ada user interface, komponen input dan output, lalu knowledge base, komponen basis dan pengetahuan, komponen teknologi, dan komponen control. Sistem pakar dan multimedia. Bayangkan sistem pakar yang digunakan di ruang operasi rumah sakit untuk membantu dokter melakukan operasi. Jika dokter ingin bertanya kepada sistem pakar, maka dokter harus mengetikkannya lewat keyboard, dan hasil dari sistem pakar ditayangkan di layar monitor. Kelebihan dari sistem pakar ini adalah memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk manajer, memberikan solusi tepat waktu, pelayanan konsumen yang baik, menyimpan pengetahuan di organisasi. Lalu kekurangannya, sistem pakar hanya menangani pengetahuan yang konsisten, tidak dapat menangani hal yang bersifat penilaian. Format knowledge base di sistem pakar berisi dengan aturan yang ditulis dalam bentuk statement if then. Aplikasi sistem pakar di bisnis sangat terbatas. Aplikasi-aplikasi sistem pakar di bisnis adalah untuk keputusan manajemen, analisis pinjaman dan evaluasi kinerja perusahaan, diagnostiknya, analisis varian dan diagnostik program perangkat lunak, penjadwalan, produksi dan penjadwalan proyek, konfigurasi komputer yang diinginkan dan konfigurasi susunan pabrik, pemilihan materi bahan mentah dan mesin, pengendalian mesin produksi dan sediaan, internal audit, pemeriksaan kas dan pemeriksaan piutang dagang, pajak, pengisian SPT. Pengembangan sistem pakar melibatkan 4 pihak yaitu analisis sistem, knowledge engineer, pakar, dan pemakai sistem. Keempat pihak ini akan terlibat dalam tahapan pengembangan sistem sebagai berikut. Studi awal, pemilihan perangkat lunak, pemilihan pakar, pengambilan pengetahuan, membangun sistem pakar, menguji sistem, mengimplementasikan sistem, mengoperasikan, dan merawat sistem. Selanjutnya ada jaringan neural artifisial. Merupakan jaringan neural buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. Perancangan dari jaringan neural artifisial diilhami dengan struktur dari otak manusia. Otak manusia terdiri dari jaringan neuron yang berfungsi sebagai sistem pengolah data. Neuron terdiri dari 3 elemen yaitu dendrites, soma, dan akson. Sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan didefinisikan sebagai sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur agar lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Tujuannya membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan bukan menggantikannya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, bukan untuk meningkatkan efisiensi. Komponen sistem penunjang keputusan
ada 5, yaitu dialog manajemen, komponen input dan output, model manajemen, komponen model, data manajemen, komponen basis data, komponen teknologi, dan komponen kontrol. Tipe dari SPK dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu berbasis model dan berbasis data. SPK sekarang selain berbasis pada model, tapi juga mengandalkan basis data yang besar, misalnya mengendalikan data warehouse. Tipe dari kedua SPK adalah Data Driven DSS. Berbeda dengan model Driven DSS mengendalikan model, tetapi dengan data secukupnya. Data Driven DSS lebih mengandalkan data yang besar. SPK akan mengizinkan pemakai sistem untuk mengambil informasi dari data yang jumlahnya sangat besar. Berbasis web maksudnya, sistem penunjang keputusan hanya diakses lewat internet. Mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. Berguna bagi manajemen ataupun pelanggan, karena dapat diakses di luar organisasi sewaktu manajer tidak berada di kantor. Digunakan untuk pemutusan pembelian produk bagi pelanggan. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.